Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih Jemaat Kristus Kasih Jalan Tebes 6 Denpasar pada hari ini, hari Kamis 20 November 2025. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan firman-Nya yang terambil dari Kejadian 2 ayat 7 dan yang kedua dari Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus dan intinya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami kembali dalam keadaan sehat dan selamat ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini juga Tuhan telah menyiapkan firman kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya hadir, mengurapi, memenuhi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Tuhan, demikian kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, saya bacakan firman Tuhan buat kita pada hari ini, Kamis 20 November 2025. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 7, begini firman-Nya. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang kedua dari Galatia 2 ayat 20, Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, saya akan memberikan tema renungan pada hari ini, yaitu Design for Dignity. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca atau pernah mendengar pelajaran yang ditulis oleh Rick Warren, di situ ada 5 tujuan hidup manusia dalam bukunya Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi kalau tujuan hidup kita di dalam Tuhan, salah satunya yaitu dibentuk, diciptakan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah sebenarnya tujuan Tuhan membentuk, menciptakan hidup kita sebagai manusia. Kalau kita baca juga dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 itu, semua ayatnya itu manusia atau semua yang hidup tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, demikian juga kita termasuk manusia di dalamnya. Tuhan pasti membentuk kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebenarnya hidup kita ini adalah seonggok daging saja, namun Tuhan telah memberikan napas hidup kepada kita, telah memberikan rohnya kepada kita, sehingga hidup kita di dalam daging yaitu telah hidup oleh karena rohnya Tuhan. Jadi setelah kita dikaruniakan napas dan roh oleh Tuhan, janganlah kita hidup menurut daging, dikatakan ya. Karena kalau orang yang hidup dalam daging sama sekali tidak berkenan kepada Allah. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 8 itu ya. Jadi kita harus hidup di dalam roh karena Tuhan telah memberikan roh dan napas hidup kepada kita supaya kita hidup di dalam roh. Jadi segala orientasi dan tujuan hidup kita yaitu kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dengan roh dan dengan kebenaran. Jangan kita hidup di dalam daging, karena seperti tadi dikatakan orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah.
Kalau kita mencari konfirmasi juga bagaimana perbuatan daging itu sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca Galatia 5 ayat 19 ya. Di situ paling tidak ada 15 poin yang Tuhan tidak kehendaki kita hidup di dalam daging. Saya baca Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging ia telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceritaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Jadi hidup semacam itulah yang Tuhan tidak kehendaki dari kehidupan kita. Jadi kedagingan kita yaitu harus disalibkan di dalam salib yang Tuhan telah kehendaki supaya kita memikul salib setiap hari. Jadi kita harus menyalibkan aku kita itu ya, ego kita. Aku kita yang kaku, yang tidak laku harus dipaku di salibnya Tuhan Yesus yang kita harus pikul setiap hari gitu ya. Jadi supaya kita tidak hidup di dalam daging, tentunya Tuhan menghendaki kita harus dilahirkan kembali sesuai dengan Yohanes 3 ayat 3 itu ya. Kamu harus dilahirkan kembali dengan air dan roh. Dengan air dan firman Tuhan kita harus dilahirkan kembali supaya kita hidup menurut firman Tuhan, menurut roh yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Jadi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan telah memilih kita dan kita sudah menjadi milik Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Galatia 5 ayat 24 juga mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi segala hawa nafsu dan keinginan kita harus salibkan di dalam salib yang kita pikul setiap hari. Jadi Tuhan menghendaki kita hidup di dalam roh supaya buah roh itu nyata di dalam kehidupan kita gitu ya, karena Tuhan telah melahirkan kita dengan Roh Kudus, jadi kita harus melahirkan atau menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu yang sudah tercatat dalam Galatia 5 ayat 22-23 gitu ya. Setidaknya ada 9 buah Roh Kudus yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita sehingga hidup kita boleh menjadi berkat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentu kita sudah hafal ya, buah roh yang 9 itu KSDK 5P yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau kita sudah hidup menurut roh, baiklah kita jangan mengakhirinya dengan daging. Jadi segala motivasi dan orientasi kehidupan kita di dalam Tuhan tentunya tujuannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Nah, jadi kita yang hidup di dalam daging pada saat ini, baiklah kita senantiasa menyadari hidup kita itu tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Galatia 2:20 ini sebenarnya sudah digubah dalam pujian, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi Kristuslah yang hidup di dalam kehidupan kita, di dalam daging kita. Jadi kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui seluruh kehidupan kita. Ya, saya kira itu renungan yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian dengan hidupmu berharga bagi Tuhan.
Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Biarlah relakan segala-galanya. Ia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah berkenan menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami pada saat ini ya Tuhan. Tuhan telah membentuk kami, memproses kami ya Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, supaya kami senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam keseharian kami hidup sesuai dengan roh Tuhan. Baiklah, segala motivasi kami, orientasi kami di dalam keseharian kami tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah hidup di dalam diri kami melalui roh Tuhan yang kudus. Biarlah setiap hari kami hidup ya Tuhan menghasilkan buah-buah roh yang senantiasa tujuannya untuk memuliakan Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan siapa saja yang kami temui di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian berdoa dan bersyukur di atas satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.